Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Agustin, NIM 10121860, kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan, di mana di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Pengertian rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil dari data laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Fungsi rasio keuangan: 1. Mengetahui optimalisasi keuangan. 2. Melihat efektivitas manajemen operasional. 3. Melihat optimalisasi pengguna aktiva. 4. Melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. 5. Acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Jenis rasio keuangan. Pertama, profitability ratio atau rasio laba, yaitu suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Kedua, liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek, teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat, bahkan besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. Ketiga, solvency ratio atau rasio hutang, metode untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Keempat, activity ratio. Setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, adanya analisa activity untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya, guna menghasilkan laba. Dengan demikian, dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Rumus-rumus rasio. Pertama, rasio laba. Ada profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Kedua, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Ketiga, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Keempat, return on investment atau ROI sama dengan EAT dibagi investasi dikali 100%. Kelima, return on asset sama dengan EBT dibagi tolak aktiva dikali 100%. Rumus kedua, rasio hutang jangka pendek. Pertama, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Kedua, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan atau utang lancar dikali 100%. Ketiga, cash ratio sama dengan kas tambah setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Ketiga, rumus rasio hutang. Yang pertama, debt ratio sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Kedua, debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Keempat, rumus rasio aktivitas. Pertama, perputaran real utang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Kedua, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Ketiga, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Keempat, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Contoh soal. Jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut: kas 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang lain-lain 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, hutang lain-lain 15 juta. Diminta, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Jawabannya, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan dan ditambah perlengkapan usaha. Jadi sama dengan 50 juta ditambah 100 juta ditambah 2 juta ditambah 75 juta ditambah 5 juta, total menjadi 232 juta. Untuk hutang lancar,
Maka 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 45 juta. Rasio lancar, Kuret rasio. Rumus untuk menghitung rasio lancar yaitu sebagai berikut. Kuret rasio aktiva lancar dibagi utang lancar, berarti 232 juta dibagi 45 juta, maka totalnya 5,15. Artinya adalah setiap satu utang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Untuk rumus quick rasio yaitu kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar, atau aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Jadi 232 juta dikurangi 75 juta dibagi 45 juta sama dengan 157 juta dibagi 45 juta menjadi 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 utang lancar dengan Rp3,48 aktiva lancar yang liquidit. Untuk rumus rasio kas, yaitu kas atau setara kas dibagi utang lancar, kas ditambah bank dikurangi utang lancar, sama dengan 50 juta dikurangi 45 juta sama dengan 1,1. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap Rp1 utang lancar dengan Rp1,1 kas perusahaan. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.